Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai rangkuman materi mata kuliah metodologi studi Islam. Nah, pastinya kalian penasaran kan? Tentang apa sih mata kuliah metodologi studi Islam ini? Daripada kalian penasaran, langsung saja simak video berikut ini. Materi pertama yang akan kita bahas adalah pengantar metodologi studi Islam. Pengertian metodologi. Metodologi adalah bidang penelitian ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan tentang metode-metode yang digunakan dalam mengkaji gejala-gejala yang terjadi pada alam atau manusia. Sedangkan metodologi penelitian dalam kajian Islam adalah ilmu tentang cara-cara yang digunakan secara runtut dalam meneliti, memahami, menggali ajaran-ajaran atau pengetahuan dari sumber-sumber yang diakui oleh pedoman otoritatif Al-Quran. Nah, selanjutnya mengenai pengertian studi Islam. Studi Islam adalah pengetahuan yang dirumuskan dari agama Islam yang dipraktikkan dalam sejarah dan kehidupan manusia. Adapun pengetahuan agama adalah pengetahuan yang sepenuhnya diambil dari ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya secara murni tanpa dipengaruhi sejarah seperti ajaran tentang akidah, ibadah, membaca Al-Quran, dan akhlak. Materi selanjutnya adalah Islam dan studi agama. Pengertian Islam. Islam adalah agama wahyu yang berintikan ketauhidan atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang terakhir dan berlaku bagi seluruh alam. Selanjutnya ialah agama dan peradaban manusia. Kemunculan agama Islam di tengah-tengah kehidupan manusia telah membentuk karakteristik peradaban tersendiri yang dapat mendorong terjadinya benturan peradaban yang diasumsikan dalam bentuk terjadinya benturan antar kelompok dari berbagai peradaban. Materi yang ketiga ialah urgensi dan tujuan studi Islam. Urgensi studi Islam dalam kehidupan. Urgensi yang pertama ialah munculnya perbedaan pandangan antar muslim dan non-muslim yang memerlukan jalan tengah. Masalah ini muncul pasca jatuhnya kejayaan Islam. Lalu ilmu pengetahuan pindah ke barat. Dari sini, orang-orang barat kemudian mulai mempelajari Islam yang pada akhirnya muncul kajian orientalisme. Pada saat itu, studi Islam di barat didorong oleh kebutuhan akan kekuasaan koloni untuk belajar dan memahami masyarakat yang mereka kuasai. Yang kedua, umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik. Seperti yang kita ketahui, saat ini umat Islam berada dalam posisi yang terpinggirkan dan lemah dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara di sisi lain dunia terus berkembang dengan modernisasi. Di satu sisi, jika umat Islam hanya berpegang pada ajaran-ajaran Islam, hasil penafsiran ulama terdahulu yang dianggap sebagai ajaran yang sudah mapan, sempurna, dan paten, serta tidak ada keberanian untuk melakukan kajian ulang, berarti umat Islam mengalami kemandekan intelektual dan akan berdampak pada masa depan yang susah. Yang ketiga ialah umat Islam dan peradabannya berada dalam suasana problematik. Dalam sejarah dan peradaban modern, agama dipandang tidak ada kaitannya
bahkan tidak mampu mengontrol dan mengarahkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Sedangkan teknologi yang semakin canggih justru menjadikan manusia modern kehilangan identitas dan kemanusiaan. Kemudian selanjutnya ialah tujuan studi Islam. Yang pertama, tujuan studi Islam di sini untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam. Dan yang kedua, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis. Yang terakhir ialah untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam. Nah, masuk pada materi yang keempat ialah studi kawasan Islam. Pada materi keempat, saya akan menjelaskan mengenai asal-usul studi kawasan Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, dominasi Islam atas Jazirah Arab sudah sedemikian luas. Hal itu merupakan permulaan dari pencapaian peradaban Islam. Rencana penaklukan yang direncanakan Nabi Muhammad SAW dianggap merupakan wasiat yang harus dijalankan oleh para sahabat. Maka adalah hal yang wajar bila ekspansi ini terus dijalankan oleh para sahabat peninggal beliau. Dalam waktu yang relatif singkat, yakni pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu, wilayah Islam sudah mencapai Yaman, Oman, Bahrain, Irak bagian selatan, Persia, Syria, pantai Laut Tengah, dan Mesir. Perluasan wilayah ini kemudian dilanjutkan oleh Utsman radhiyallahu anhu hingga ke Sijistan, Khorasan, Azerbaijan, dan Armenia. Materi yang kelima ialah pendekatan dalam studi Islam. Di sini saya akan membahas pengertian pendekatan dalam studi Islam. Pendekatan studi Islam adalah suatu cara kerja untuk memudahkan seseorang mengetahui dan mendalami Islam secara luas dan menyeluruh agar tidak muncul pola pikir yang dangkal. Selanjutnya ialah macam-macam pendekatan dalam studi Islam. Ada banyak sekali pendekatan dalam studi Islam. Di antaranya ialah pendekatan teologis, antropologis, pendekatan sosiologi, pendekatan filosofi, historis, kebudayaan, pendekatan psikologi, dan yang terakhir adalah pendekatan interdisipliner. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas satu macam saja, yaitu pendekatan teologi. Teologi secara leksikal terdiri dari dua kata, yaitu theos yang berarti Tuhan dan logos yang berarti ilmu. Jadi, teologi adalah ilmu tentang Tuhan atau ketuhanan. Secara terminologi, teologi adalah ilmu yang membahas tentang Tuhan dan segala sesuatu yang terkait dengannya. Juga membahas hubungan Tuhan dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Teologi Islam yang diajarkan di Indonesia pada umumnya adalah teologi dalam bentuk ilmu tauhid. Jadi, pendekatan teologi ini berkaitan dengan pendekatan umat. Maksudnya ialah pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan.
keenam ialah manusia dan kebutuhan doktrin agama. Nah, di sini teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan manusia terhadap agama. Kenapa sih manusia itu perlu terhadap agama? Tapi kalian pernah kan bertanya-tanya seperti itu? Nah, di sini ada 3 alasan yang melatar belakangi perlunya manusia terhadap agama. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ialah latar belakang fitrah manusia. Kenyataannya bahwa manusia memiliki fitrah keagamaan tersebut buat pertama kali ditegaskan dalam ajaran Islam, yakni bahwa agama adalah kebutuhan fitrah manusia. Yang kedua ialah kelemahan dan kekurangan manusia. Faktor lain yang melatar belakangi manusia memerlukan agama adalah karena di samping manusia memiliki berbagai kekurangan, juga memiliki kekurangan pastinya. Nah, yang terakhir nih teman-teman, tantangan manusia. Faktor lain yang menyebabkan manusia memerlukan agama adalah karena manusia dalam kehidupannya senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai kebutuhan manusia terhadap agama. Sekarang saya akan membahas fungsi agama dalam kehidupan. Ada banyak sekali fungsi agama dalam kehidupan, tapi di sini saya akan membahas 4 fungsi saja. Yang pertama ialah sebagai pembimbing dalam hidup. Pengendali utama kehidupan manusia adalah kepribadiannya yang mencakup segala unsur pengalaman pendidikan dan keyakinan yang didapatnya sejak kecil. Yang kedua, penolong dalam kesukaran. Orang yang kurang yakin akan agamanya, maksudnya di sini imannya lemah gitu ya, akan menghadapi cobaan atau kesulitan dalam hidup dengan bahkan cenderung menyesali hidup dengan berlebihan. Dan bahkan juga bisa saja sampai menyalahkan semua orang. Beda halnya dengan orang yang beragama dan teguh iman. Orang seperti ini akan menerima setiap cobaan dengan lapang dada. Yang ketiga, penentram batin. Jika orang yang tidak percaya akan kebesaran Tuhan, tak peduli orang itu kaya ataupun miskin, dia akan selalu merasa gelisah. Misalnya nih ya, orang kaya takut akan kehilangan hartanya, takut hartanya habis, takut hartanya dicuri oleh orang lain. Apalagi orang miskin nih, selalu merasa kurang, bahkan dia tidak pernah mensyukuri apa yang sudah didapatnya gitu. Lain halnya nih dengan orang yang beriman. Orang kaya yang beriman tebal, yang imannya kuat, dia tidak akan gelisah, tidak akan memikirkan tentang harta bendanya. Dalam ajaran Islam, harta kekayaan itu merupakan titipan Allah yang di dalamnya terdapat hak-hak orang miskin dan anak yatim piatu. Nah, yang keempat nih, pengendali moral. Setiap manusia yang beragama, yang beriman akan menjalankan setiap ajaran agamanya. Terlebih dalam ajaran Islam, akhlak sangat diperhatikan dan dijunjung tinggi dalam Islam. Moral dalam Islam sangatlah tinggi. Dalam Islam diajarkan untuk meminta dihormati. Nah, itu dia 4 fungsi agama dalam kehidupan. Wah, gak terasa ya, kita sudah masuk pada materi. Materi yang ketujuh ialah ruang lingkup studi Islam. Nah, ruang lingkup studi Islam ini ada
ibadah, bidang akidah, bidang ilmu dan kebudayaan, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang kehidupan ekonomi, dan yang terakhir adalah bidang kesehatan. Tapi di sini saya hanya akan membahas satu bidang saja, yaitu ruang lingkup studi Islam dalam bidang agama. Dalam bidang agama, Islam mengakui adanya pluralisme. Pluralisme menurut Nurholis adalah sebuah aturan Tuhan yang tidak akan berubah, sehingga juga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Islam adalah agama yang kita punya, yang dengan tegas mengakui hak agama lain kecuali yang berdasarkan veganisme dan Islam selaku agama besar terakhir mengklaim bahwa sebagai agama yang memuncaki proses pertumbuhan dan perkembangan agama-agama tersebut. Tetapi perlu diingat nih teman-teman, bahwa justru penyelesaian terakhir yang diberikan Islam sebagai agama terakhir untuk persoalan keagamaan itu ialah ajaran pengakuan akan hak agama-agama itu untuk berada dan untuk dilaksanakan. Karena itu, agama tidak boleh dipaksakan. Al-Quran juga mengisyaratkan bahwa para penganut berbagai agama, asalkan percaya kepada Tuhan dan hari akhir serta berpendidik, semuanya akan selamat. Nah, itu dia teman-teman, ruang lingkup studi Islam dalam bidang. Selanjutnya, materi 8 sampai selesai akan dijelaskan oleh teman saya, Dwi Anggraini. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu materi ke-8 mengenai Islam sebagai sumber ajaran. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam materi kali ini? Yuk simak video berikut ini ya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai otentisitas ajaran Islam. Secara sederhana, kita bisa mengartikan otentisitas yaitu sebuah konsep. Di sini dikatakan bahwa Islam merupakan agama yang ajarannya bisa diterima oleh semua umat kapanpun dan dimanapun. Nabi Muhammad SAW telah membakukan ajaran agama Islam secara sempurna, sehingga sudah dijamin bahwa otentisitas atau konsep yang ada di dalam ajaran agama Islam ini berkembangnya itu sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu mengenai dimensi-dimensi ajaran Islam. Secara garis besar, dapat diklasifikasikan dimensi-dimensi ajaran Islam ini pada 3 hal pokok, yaitu yang pertama akidah, yang kedua syariat, yang ketiga adalah akhlak. Akidah secara sederhana bisa kita artikan sebagai keyakinan atau kepercayaan, sedangkan syariat itu merupakan aturan-aturan yang kita gunakan sebagai pedoman untuk kita bertindak agar insya Allah sesuai dengan ajaran agama Islam yang baik. Untuk selanjutnya yaitu akhlak. Akhlak ini merupakan tingkah laku, seperti itu. Berikutnya mengenai karakteristik ajaran Islam. Ada banyak ya karakteristik ajaran Islam. Nah, bisa dibaca sesuai slide di video ini. Namun saya akan menjelaskan beberapa saja poin dari karakteristik ajaran Islam. Saya ingin menjelaskan yang pertama pada poin universal. Nah,
Pada awal tadi, pada slide sebelum ini disebutkan bahwa Islam ini merupakan agama yang ajarannya bisa diterima oleh semua umat kapanpun dan dimanapun. Tidak lain penjelasan itu merupakan pengertian dari poin universal pada pembahasan karakteristik ajaran Islam ini, seperti itu. Kemudian poin selanjutnya yaitu elastis dan fleksibel. Maksudnya ajaran Islam ini sama sekali tidak memberatkan, hampir sama seperti poin bawahnya itu ya, tidak memberatkan. Dalam artian ajaran Islam ini sangat menyesuaikan terhadap keadaan umat. Seperti halnya contoh saat kita berpergian, sholat itu adalah tiang agama yang merupakan sesuatu yang sangat penting atau yang sangat menjadi dasar keimanan dari umat Islam. Bahkan sholat ini wajib dilakukan selama kita masih hidup, walaupun itu dalam keadaan sakit parah sekalipun, selagi kita masih sadar maka kita berkewajiban sholat. Namun di sisi lain ternyata diringankan ketika kita berpergian dengan jarak yang sudah ditentukan atau sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada syariat agama Islam, di mana jika kita menempuh jarak sejauh berapa kilometer itu kita dibolehkan untuk melakukan qadha serta qasar pada sholat, yang mana itu lebih meringankan kita ketika kita harus berpergian yang jauh. Seperti itu. Itu adalah contoh dari poin elastis dan fleksibel. Selanjutnya yaitu materi 9 mengenai sumber dan karakteristik ajaran Islam. Sumber agama Islam. Sumber agama Islam ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber agama Islam primer dan sumber agama Islam sekunder. Sumber agama Islam primer yaitu ada dua, Al-Quran dan hadis. Sedangkan sumber agama Islam sekunder ini merupakan ijtihad. Seperti contoh dari macam-macam ijtihad ini adalah qiyas, istihsan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu karakteristik ajaran Islam. Berbeda dengan pembahasan karakteristik ajaran Islam pada materi ke-8, pada materi ke-9 ini yang dibahas yaitu mengenai bidang, lebih pada bidangnya, yaitu konsep ajaran Islam dalam berbagai bidang yang menjadi karakteristik ajaran Islam dapat dibedakan sebagai berikut. Ada banyak sekali, yaitu bidang agama, ibadah, akidah, ilmu dan kebudayaan, pendidikan, sosial, disiplin ilmu, kesehatan, serta pekerjaan. Sebagaimana kita tahu, memang ajaran Islam ini sangat berlaku di segala bidang. Di kesehatan juga ada ajarannya, di dalam sosial apalagi hablum minan nas, serta pada bidang ibadah hablum minallah, seperti itu. Jadi memang karakteristik ajaran Islam dalam berbagai bidang ini sangat luas sekali, sehingga ya kita patut bersyukur menjadi umat Islam, seperti itu.
yaitu mengenai metode memahami sumber ajaran Islam ini dibagi menjadi 2 bagian. Untuk yang pertama ini pada part 1, yaitu penjelasannya sebagai berikut. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari metode dan perbedaannya dengan metodologi itu apa. Seperti itu ya. Untuk pengertian metode ialah metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan metodologi itu adalah ilmu yang mengkaji tentang metode. Seperti itu. Untuk metode-metode dalam mempelajari Islam ini dapat dibedakan sebagai berikut. Ada 5 metodologi, yaitu yang pertama metodologi ulumul tafsir, yang kedua metodologi ulumul hadis, yang ketiga metodologi kalam, yang keempat metodologi tasawuf, serta yang terakhir metodologi kajian fikih. Nah, sebenarnya tidak perlu dijelaskan per poin ya. Intinya dalam setiap metodologi ini ya mendalami apa yang dipelajari di dalam bagian-bagian metodologi tersebut. Seperti contohnya metodologi ulumul tafsir. Ya otomatis kita mempelajari apa sih pengertian dari tafsir, terus karakteristik dari ulumul tafsir itu gimana. Begitu juga metodologi kalam, kajian fikih. Metodologi kajian fikih, kita mempelajari fikih itu seperti apa, pengertiannya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, seperti itu. Jadi dengan mempelajari metodologi kajian fikih diharapkan nanti kita bisa mengetahui apa yang ada di dalam agama Islam. Seperti fikih kan merupakan salah satu pelajaran yang mempelajari aturan-aturan syariat agama Islam. Seperti itu ya. Di dalam fikih itu kita diajari bagaimana untuk bersuci, bagaimana dalam tata cara sholat, berwudu, seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari metode memahami sumber ajaran Islam pada part 1, selanjutnya kita mempelajari metode memahami sumber ajaran Islam di part 2. Apa saja yang akan dibahas di metode memahami sumber ajaran Islam part 2 ini ya? Simak penjelasannya berikut ini. Nah, teman-teman, kalau pada part 1 tadi macam-macam metode dalam memahami ajaran Islam itu diantaranya adalah metodologi kajian fikih, metodologi ulumul tafsir, metodologi kalam, dan lain-lain. Pada part 2 ini itu kita akan membahas hanya 2 poin saja, yaitu metodologi pemikiran modern serta metodologi pendidikan Islam. Pemikiran modern ini artinya yaitu arah pemikirannya itu maju menuju pada perubahan. Jadi pemikirannya itu lebih menganut perkembangan zaman. Nah, teman-teman, metodologi pemikiran modern ini dibedakan menjadi 2, yaitu pertama pemikiran modern yang sekuler
sekuler, serta pemikiran modern yang agamis. Pemikiran modern yang sekuler ini yaitu pemikiran yang menjaga akidah Islam tetapi juga mengaplikasikan pemikiran barat sebagai hukum yang positif. Jadi pemikiran barat itu masih diaplikasikan namun diambil sisi positifnya saja, seperti itu. Untuk pemikiran modern yang agamis itu yaitu pemikiran yang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai mobilisasi rohani serta keagamaan. Jadi bisa kita artikan bahwa metodologi pemikiran modern yang agamis ini benar-benar kental terhadap syariat Islam. Seperti itu. Jadi tidak mau sama sekali dicampuri dengan aliran-aliran atau pemikiran-pemikiran barat, seperti itu ya. Jadi sangat kental terhadap syariat-syariat agama, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu pada poin metodologi pendidikan Islam. Metodologi pendidikan Islam ini adalah salah satu cara yang dapat ditempuh dengan mudah untuk mencapai tujuan dari pendidikan Islam. Jadi namanya pendidikan Islam, otomatis di dalamnya kita sangat mendapatkan materi atau ajaran-ajaran yang sangat kental terhadap agama Islam. Dengan demikian akan menumbuhkan pemahaman kita terhadap ajaran Islam. Pengertian sederhananya seperti itu. Nah, teman-teman, pada materi ke-12 ini kita akan mempelajari mengenai model penelitian keagamaan. Langsung aja yuk, berikut penjelasannya. Nah, teman-teman, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai model-model penelitian, lebih dahulu kita harus mengetahui apa itu penelitian agama. Penelitian sendiri itu merupakan upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan prinsip-prinsip umum. Jika kita berbicara mengenai agama, otomatis suatu masalah yang dimaksud di sini adalah mengenai agama. Nah, apa saja model-model penelitian untuk meneliti suatu keagamaan? Ada 6, yaitu analisis sejarah, analisis lintas budaya, eksperimen, observasi partisipatif, riset survei dan analisis statistik. Yang terakhir yaitu analisis isi. Nah, saya akan menjelaskan hanya satu poin saja mengenai analisis sejarah. Gimana sih kita bisa memanfaatkan sejarah untuk meneliti suatu agama? Otomatis ketika kita mempelajari sejarah suatu agama, kita akan mengetahui bagaimana agama itu awal mulanya berkembang itu seperti apa. Lalu perbedaan dari zaman ke zamannya itu seperti apa. Jadi kita bisa meneliti dari sejarah yang kita pelajari mengenai sejarah agama tersebut. Begitu pula seperti lintas budaya, kita juga bisa meneliti melalui budaya-budaya yang dilakukan dari agama satu ke agama yang lain. Perbedaannya itu budaya yang dilakukan itu seperti apa, seperti itu. Begitupun poin-poin selanjutnya, teman-teman bisa mencari banyak referensi mengenai penjelasannya. Yang jelas tidak jauh berbeda dari pengertian yang sudah saya jelaskan. Intinya kita memanfaatkan apa yang kita pelajari dari poin macam-macam model ini tadi untuk meneliti suatu keagamaan, seperti itu. Selanjutnya materi ke-13 yaitu mengenai Islam dan gagasan universal. Penjelasannya adalah berikut ini. Yuk simak.
Sebelumnya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa pengertian dari Islam serta globalisasi, karena kita akan membahas mengenai universal. Kata Islam sendiri itu berasal dari bahasa Arab, yaitu masdar dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga memiliki makna lain, yaitu salam, artinya selamat atau keselamatan. Islam adalah agama yang penuh keselamatan. Jika seorang muslim menjalankan ajaran Islam dengan baik, maka Allah akan senantiasa menyelamatkannya baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan kata globalisasi sendiri yaitu memiliki arti proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Seperti itu. Terakhir, materi 14 yaitu mengenai dinamika Islam kontemporer. Konsep pemikiran pendidikan Islam kontemporer di Indonesia. Pengertian pemikiran pendidikan Islam. Secara etimologi, pemikiran berasal dari kata dasar yaitu pikir. Nah, dari berbagai definisi yang ada pada sumber-sumber terkait, dapat dikatakan bahwa pemikiran pendidikan Islam adalah proses kerja akal dan kalbu atau hati yang dilakukan secara sungguh-sungguh dalam melihat berbagai persoalan yang ada dalam pendidikan Islam dan berupaya untuk membangun sebuah peradaban pendidikan yang mampu menjadi wahana pendidikan peserta didik ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yaitu mengenai pemetaan pemikiran Islam kontemporer di Indonesia. Poin-poin diantaranya yaitu terdapat Islam fundamentalis, Islam neo-tradisionalis, Islam neo-modernis, serta Islam liberal. Yang pertama yaitu mengenai Islam fundamentalis. Apa sih Islam fundamentalis itu? Islam fundamentalis yaitu suatu pemikiran oleh kaum Islam yang ingin kembali ke masa lalu. Jadi peradaban Islam di masa lampau itu ingin diulang kembali seperti pada zaman Rasulullah beserta sahabat, itu ingin diterapkan kembali pada zaman sekarang ini. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu Islam neo-tradisionalis, yaitu suatu pemikiran Islam yang bertolak belakang dengan tradisi. Contohnya seperti ini. Jika masyarakat Jawa itu pasti mengerti yang namanya among-among, atau memberi seperti sajian makanan kepada roh leluhurnya yang dianggap akan pulang setiap malam Jumat, seperti itu. Padahal tradisi seperti itu hampir mendekati ke arah syirik. Nah, Islam neo-tradisionalis ini menentang suatu tradisi seperti itu. Lebih tepatnya, itu tidak menentang, melainkan meluruskan. Jadi, Islam neo-tradisionalis ini bertolak belakang dengan tradisi tersebut, namun mengajak orang lain dan meluruskannya kepada tradisi yang lebih benar, seperti itu. Selanjutnya Islam neo-modernis. Islam neo-modernis ini Islam dengan segala jenis perangkatnya tidak berhenti pada satu titik, tapi ia berkembang. Jadi mengikuti perkembangan zaman, namun masih dalam lingkup syariat agama Islam. Yang selanjutnya yaitu mengenai Islam liberal. Istilah Islam liberal ini merupakan pengembangan lebih mendalam dari pemikiran dan posisi Islam moderat
sering dihadapkan dengan Islam radikal di satu sisi dalam Islam liberal yang jauh lebih sekular di sisi lain. Jadi Islam liberal ini dimaksudkan itu untuk memberi penekanan utama kepada pengembangan ilmu pengetahuan, diskursus keadilan, dan lain-lain. Serta Islam liberal ini bukan hanya memahami Islam sebagai agama, tetapi lebih jauh sebagai tindakan. Jadi Islam ini adalah sebagai tindakan, seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Semoga penjelasan yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua serta mudah dipahami oleh teman-teman semua. Semoga ilmu kita bermanfaat fid dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.